Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Humerotun Salamah dengan 3 digit NIM terakhir 071 dari kelas MBS 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview jurnal dengan judul Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Pada pendahuluan, dijelaskan konsep pemberdayaan berasal dari kata daya yang mengandung arti kekuatan. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu memberikan kekuatan kepada masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Kemudian, ekonomi kreatif inilah yang menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sektor industri rumahan atau UMKM, baik yang dilakukan oleh individu maupun BUMDes, cukup banyak yang telah berhasil di bidang ekonomi kreatif. Secara umum, ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Bisa dikatakan bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan salah satu pilihan terbaik dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Kajian pustaka. Bagian ini secara khusus membahas mengenai studi atau penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan masyarakat. Studi ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi dalam upaya menyusun dan menjelaskan kajian teoritis pemberdayaan masyarakat. Pada studi pertama, diambil pelajaran bahwa kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDes sangat penting diperhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Pada studi kedua, diambil pula pelajaran mengenai pentingnya pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Studi ketiga, diambil pelajaran betapa pentingnya praktik langsung dalam kegiatan sosialisasi atau pelatihan kepada masyarakat. Studi keempat, mengingatkan laporan keuangan merupakan aspek penting sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes terhadap modal yang telah diberikan. Studi kelima, berbagai inovasi produk perlu terus diupayakan oleh BUMDes agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat secara luas. Studi keenam, dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup bagus sehingga temuan ini bisa menjadi salah satu alternatif bentuk usaha pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan. Pada pembahasan, dijelaskan latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta teori pemberdayaan masyarakat yang digunakan sebagai landasan teoritis studi atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas, di antaranya teori ABCD atau Asset Based Community Development, teori stakeholder, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Yang akan kita bahas pertama yaitu latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment sebagai akibat dari kegagalan konsep pembangunan atau development yang pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia, tepatnya pada masa Orde Baru. Konsep pembangunan yang dibawa oleh paradigma ekonomi neoklasik ini begitu mendewakan industrialisasi dan mekanisme trickle-down effect atau efek rambatan yang terbukti tidak dapat mampu mensejahterakan masyarakat secara merata. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat ini sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik dan mensejahterakan masyarakat secara merata. Teori yang kedua yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Secara sederhana, pendekatan ABCD didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada aset lokal yang terdapat di suatu wilayah. Aset tersebut kemudian dikembangkan sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang terdapat di wilayah lokasi pemberdayaan tersebut. Dalam pendekatan ABCD, masyarakat menjadi sasaran pemberdayaan, tidak disebut sebagai kelompok lemah atau tidak memiliki potensi. Namun, masyarakat justru dipandang sebagai suatu kelompok yang sebenarnya telah memiliki potensi untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan ABCD secara umum memiliki 4 komponen yang perlu dilakukan.
yaitu yang pertama, problem-based approach, merupakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi. Aspek ini merupakan aspek yang sangat penting karena tanpa adanya kesadaran, masyarakat tidak akan berusaha berubah dari kondisi permasalahan yang sebenarnya tengah dihadapi. Kemudian, aspek yang kedua yaitu aspek need-based approach yang merupakan aspek terpenuhinya kebutuhan dasar anggota masyarakat. Pemberian modal ini digunakan untuk menunjang kegiatan dalam proses pemberdayaan. Aspek ini cukup penting karena untuk berjalannya sebuah program di awal-awal butuh dana operasional agar pembiayaan kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang ketiga, aspek right-based approach yang merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan materi atau kekayaan untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu aspek asset-based approach, merupakan aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Potensi yang dimaksud ini seperti kecerdasan, kepedulian, partisipasi, gotong royong, dan solidaritas masyarakat setempat. Melalui rasa kebersamaan, kerukunan dan solidaritas dalam masyarakat diharapkan dapat memunculkan kecerdasan, kepekaan sosial sehingga masyarakat dengan mudah bekerja sama dan menciptakan inovasi-inovasi produk usaha baru yang mengagumkan. Aspek lain yang menjadi pendukung pada teori ABCD ini yaitu sumber daya manusia, institusi atau organisasi, sumber daya alam, finansial atau ekonomi, opportunity, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Yang ketiga yaitu teori stakeholder. Secara konseptual, stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki keterikatan didasari oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, stakeholder theory atau teori stakeholder berarti membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Asumsi dasar dari teori stakeholder menyatakan bahwa semakin kuat hubungan antar stakeholder, maka akan semakin baik hasil pemberdayaan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin buruk hubungan antar stakeholder, akan semakin sulit mencapai keberhasilan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Teori stakeholder merupakan sebuah konsep manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal guna mencapai kerjasama yang baik. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat terjalin melalui suatu kolaborasi. Kolaborasi merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan di mana dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tiap-tiap tahap pencapaian tujuan bersama. Adapun unsur-unsurnya meliputi resource, organization, dan norms. Keterlibatan stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat dilihat dari 3 tahapan, yakni tahap penyadaran, pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Teori yang selanjutnya yaitu teori peningkatan ekonomi masyarakat. Usaha pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, setidaknya ada 3 tahap. Tahap pertama adalah asesmen. Tahap asesmen merupakan tahap awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pemetaan aspek permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat secara potensi yang dimiliki, dengan cara melakukan pengkajian maupun penilaian kepada wilayah atau tempat melakukan pengabdian masyarakat. Metode yang bisa dilakukan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka dengan melihat dokumen-dokumen atau arsip yang dimiliki. Dalam tahapan ini, masyarakat perlu dilibatkan secara langsung untuk ikut serta memberikan informasi terkait dengan keadaan dan kondisi kehidupan mereka. Dengan mengetahui kondisi mereka atau potensi masyarakat, kita dapat menentukan metode apa yang tepat dalam penuntasan permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat di wilayah tersebut. Tahapan yang kedua adalah tahapan pelatihan. Di tahap kedua ini, masyarakat diberikan pelatihan dengan didukung oleh berbagai alat bantu untuk melakukan praktek secara langsung. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaikan. Tahapan ini cukup penting dilakukan, mengingat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan program sangat umum dilakukan, sehingga dengan adanya tahapan evaluasi ini, kesalahan tersebut bisa segera diperbaiki. Teori yang selanjutnya yaitu tipologi masyarakat. Tipologi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan potensi kelembagaan, serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan, komparatif, dan kompetitif dari setiap daerah. Teori yang selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif, antara lain yang pertama kreativitas. Kreativitas dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat dilihat oleh banyak kalangan. Yang kedua yaitu inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga yaitu penemuan. Konsep penemuan menekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya original yang mempunyai fungsi yang unik dan belum pernah diketahui sebelumnya. Teori yang terakhir yaitu alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes yang tersaji pada gambar 2 di jurnal, diketahui bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan dalam program pemberdayaan masyarakat adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa. Selanjutnya, melakukan persiapan pembentukan BUMDes. Tahap persiapan ini meliputi pemetaan atau tipologi desa. Salah satu bidang usaha yang bisa dipilih untuk program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes adalah bidang ekonomi kreatif seperti usaha kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan sebagainya. Namun, tetap harus menyesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Tahapan ketiga, setelah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes terbentuk secara resmi adalah proses pemberdayaan BUMDes. Proses pemberdayaan ini sangat penting dilakukan agar BUMDes yang sudah dibentuk benar-benar bisa berjalan atau beroperasi sebagaimana mestinya. Pihak fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat selanjutnya membantu BUMDes mendapatkan modal awal untuk kegiatan usaha. Setelah pemberdayaan BUMDes dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dilanjutkanlah monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi akan mengkategorikan BUMDes sudah berhasil atau masih gagal. BUMDes yang masih gagal akan dilakukan pemberdayaan kembali setelah melalui tahap evaluasi untuk melihat penyebab kegagalan. Sementara itu, BUMDes yang sudah berhasil akan menjadi BUMDes yang mandiri. BUMDes yang mandiri ini tidak serta-merta langsung dilepas oleh pihak fasilitator, namun akan tetap dilakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan tetap berjalannya BUMDes sebagaimana mestinya. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam teori ABCD dijelaskan bahwa model pemberdayaan masyarakat mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di sekitar dan dimiliki oleh komunitas masyarakat di wilayah itu sendiri. Kemudian, secara tipologi dalam pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik potensi suatu wilayah. Menurut teori stakeholder, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi dari suatu wilayah. Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebab banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi kreatif yang berhasil sukses meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah dengan pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Tujuan pembentukan BUMDes adalah untuk memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes biasanya dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap wilayah. Tahap yang diperlukan dalam program pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi atau peninjauan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.